Selamat sore semuanya, para hadirin yang sehat sejahtera selalu. Dalam 25 menit ke depan, kita akan mulai dengan presentasi kita yang kedua dengan tema peran dan manfaat prebiotik dan probiotik pada COVID-19. Apa itu prebiotik, apa itu probiotik, nanti kita akan dengarkan sama-sama. Dr. Franciscus Chandra, ya, saya berikan dulu kurikulum vitae-nya. Beliau lulusan dari Universitas Tarumanegara di Jakarta. Beliau adalah seorang yang sudah berpengalaman di bagian farmasi, dan terakhir saat ini beliau adalah pemegang atau direktur dari PT Tri Anugrah Bestari. Ya, perusahaan yang lumayan hebat, dan kita boleh berkesempatan ikut mendengar bagaimana Dr. Franciscus Trisabto Chandra ini akan berbicara mengenai prebiotik dan probiotik. Jangan lupa menyimak dari awal sampai akhir dan siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan, karena nanti di akhir acara kita ada 2 pertanyaan yang akan kita pilih dan kemudian akan mendapatkan hadiah. Untuk itu, waktu selanjutnya selama 25 menit ke depan, saya persilahkan Dr. Franciscus Chandra untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Ya, selamat sore Dokter, Ibu, Bapak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada pihak panitia yang telah mengundang saya untuk sebagai salah satu narasumber, juga kepada Dr. Herianto yang menjadi moderator pada sesi saya ini. Topik yang saya akan bawakan adalah mengenai peran dan manfaat dari prebiotik dan probiotik pada COVID-19. Tentunya kalau kita bicara COVID-19, banyak dari kita, Ibu Bapak sekalian, dokter sekalian sudah mencermati mengenai COVID-19 itu sendiri. Jadi slide ini, khusus slide yang pertama ini saya tidak akan bahas satu persatu, tapi kalau ada yang tertarik untuk slide-nya nanti bisa diminta kepada panitia. Tetapi dari slide ini ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa COVID-19 virusnya ini, virus SARS-CoV-2 ini bisa masuk ke tubuh manusia tidak melalui semua organ tubuh atau sel tubuh manusia, tetapi pada sel-sel tertentu, dan ini sudah diteliti, yaitu melalui sel-sel pada saluran napas. Yang kedua adalah sel-sel pada saluran pencernaan, dan yang terakhir adalah ginjal. Ini juga sempat diteliti dan ditemukan pada ginjal. Nah, kenapa bisa masuk di sel-sel tertentu dari organ tubuh manusia, yaitu di saluran napas, saluran cerna, dan ginjal? Karena sel-sel pada ketiga organ ini mempunyai satu yang namanya reseptor ACE2. ACE itu kepanjangan dari angiotensin converting enzyme. Jadi dia seperti kunci dan anak kunci. Jadi kalau kuncinya ada, virusnya ada, tapi lubang kuncinya beda, virusnya nggak bisa masuk. Nah, ini hanya bisa masuk di manusia, yaitu di saluran napas, saluran pencernaan, dan ginjal. Ini perlu kita ketahui. Yang paling penting yang saya mau angkat isunya adalah, kalau kita perhatikan pasien-pasien yang terinfeksi COVID, ternyata ada yang ringan, bahkan tidak bergejala, yang kita sebut sebagai OTG, orang tanpa gejala, tapi kok ada yang berat, yang penyakitnya serius, bahkan sampai dirawat, bahkan sampai harus masuk ICU dan menggunakan ventilator, dan maaf, sebagian terpaksa meninggal. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka-mereka yang ringan atau orang tanpa gejala ini biasanya ditemukan pada anak-anak muda, dewasa muda, dan anak-anak. Tetapi kalau yang berat lebih sering dijumpai pada orang tua. Kemudian mereka-mereka yang mempunyai penyakit penyerta seperti kencing manis, darah tinggi, kegemukan, ya, obesitas atau kegemukan itu penyakit, ya. Itu juga termasuk mereka yang berisiko. Dan yang terakhir, mereka dengan gangguan imunitas. Jadi mereka-mereka ini
benar-benar harus memperhatikan, karena kalau terinfeksi COVID itu kemungkinan besar akan menjadi serius atau berat. Nah, kenapa ada yang ringan atau OTG, kok ada yang sampai jadi berat? Terutama yang tadi saya bilang yang berat itu biasanya pada orang tua atau mereka yang mempunyai penyakit penyerta seperti hipertensi, kencing manis, kegemukan, dan mereka yang mempunyai gangguan imunitas, mereka dengan penyakit-penyakit autoimun, ya itu harus hati-hati. Nah, kenapa berat? Ada 3 hal yang menyebabkan mereka menjadi menderita infeksi COVID-19 yang berat. 1, karena jumlah virusnya banyak yang masuk ke tubuh, karena mungkin kontaknya terlalu dekat dengan penderita COVID-19, maka virusnya banyak yang masuk. Kedua, keganasan dari virus. Virusnya sendiri ganas. Tingkat virulensi, bahasa medisnya virulensi virus itu tinggi. Dan yang ketiga, dan yang paling penting, saya kasih tulisan merah, yaitu adanya badai sitokin. Mungkin ibu bapak dokter sekalian sudah pernah mendengar atau sudah mengetahui sitokin. Nah, ini dari penelitian ternyata dari ketiga penyebab ini yang menyebabkan infeksi menjadi berat, ternyata badai sitokin ini yang berperan sangat penting dalam perjalanan penyakit infeksi COVID-19 ini menjadi berat. Nah, menjadi beratnya itu seperti apa? Yaitu ketika pasien mengalami yang disebut ARDS, tulisannya warna biru, yaitu kepanjangan dari Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi gejala-gejala kesulitan pernafasan yang akut, gangguan pernafasan yang akut. Yang kedua, dari badai sitokin yang bahaya, kalau sudah terjadi ADRS, ini juga akan menyebabkan kegagalan organ-organ penting. Jadi kadang-kadang pasien COVID-19 meninggal itu karena kegagalan organ, baik hati, jantung, ginjal, dan sebagainya. Jadi impact dari badai sitokin ini sangat berbahaya. Nah, jadi apa itu badai sitokin? Nah, badai sitokin itu adalah satu respons yang menyimpan dari kekebalan tubuh penderita COVID-19. Jadi ada penyimpangan dari sistem imunitas. Nah, penyimpangan ini kenapa? Karena ada pelepasan dari satu senyawa kimia yang kita sebut sitokin. Oleh karena itu disebut sebagai badai sitokin. Jadi pelepasan sitokin ini adalah terlalu berlebihan. Nah, sitokin itu adalah senyawa-senyawa kimia yang menyebabkan inflamasi. Tapi tolong diingat, inflamasi atau radang itu sebetulnya tanda yang bagus pada tubuh, membuktikan tubuh bereaksi terhadap masuknya satu benda asing, termasuk virus COVID-19 ini. Tetapi di dalam hal badai sitokin, ya, itu inflamasinya berlebihan, ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi kalau saya ingin mengilustrasikan pada orang yang terinfeksi COVID-19 tetapi tidak bergejala atau OTG, orang tanpa gejala, maka sistem imunnya itu seimbang atau kita sebut sebagai imun homeostasis. Jadi kekebalan tubuhnya seimbang sehingga tidak ada gejala yang muncul, bahkan kalaupun ada ringan. Tetapi pada mereka yang berisiko, tadi orang tua, penderita DM, hipertensi dan sebagainya ini, ya kalau terinfeksi, maka apa yang terjadi agak beda dengan orang yang muda, yang sistem imunnya masih bagus, yang seimbang. Nah, pada mereka yang tua ataupun diabetes atau kegemukan, maka senyawa-senyawa kimia yang menyebabkan inflamasi yang disebut sitokin ini dilepaskan secara berlebihan. Jadi respon imunnya sangat reaktif. Kalau respons imunnya secara reaktif, maka ibu bapak dokter sekarang bisa lihat di sebelah kiri, itu menyebabkan respon antiinflamasinya itu menjadi tidak reaktif. Jadi terjadi jomplang, ya. Jadi jomplang, dan mereka sudah meneliti, banyak penelitian membuktikan ternyata yang bisa menyebabkan respons ini menjadi sangat reaktif, ada peran mikrobiota di usus. Ada peran dari mikrobiota di usus
sehingga menyebabkan imun dari pasien-pasien COVID-19 yang terinfeksi ini menjadi berat, ya, yaitu mikrobiota usus. Kenapa mikrobiota usus ini berperan? Ketika mikrobiota usus ini kita tahu ada dua macam, ada mikrobiota usus yang jahat dan ada mikrobiota usus yang baik. Nah, pada keadaan orang tua, orang dengan gangguan imun, orang dengan penyakit penyerta, di dalam ususnya kuman jahat ini lebih mendominasi daripada kuman baiknya yang kita sebut sebagai dysbiosis, ya, dysbiosis. Keadaan itu disebut dysbiosis. Nah, kalau kita tadi sudah bicara mikrobiota usus menjadi salah satu diperkirakan kemungkinan berperan dalam menyebabkan infeksi COVID-19 ini menjadi berat, ya, itu ada peran dari mikrobiota usus. Jadi apa itu mikrobiota usus? Mikrobiota usus ini adalah satu mikroorganisme yang banyak dijumpai sebetulnya di seluruh tubuh manusia, tapi paling banyak adalah di dalam saluran cerna, khususnya di usus besar manusia. Itu mikrobiota usus paling banyak di situ. Dan mikrobiota usus ini bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, bisa berupa jamur, dan protozoa. Nah, pada orang yang normal ataupun mereka yang terinfeksi COVID yang OTG, yang orang tanpa gejala, umumnya bakteri usus baik dan jahat ini seimbang, yang kita kenal sebagai eubiosis atau mikrobiota usus yang seimbang. Tetapi mereka yang menderita penyakit penyerta, ya, seperti orang ataupun orang tua, di mana bakteri ususnya sudah tidak seimbang, yaitu bakteri jahatnya sudah lebih mendominasi daripada bakteri baik. Keadaan ini yang tadi saya sebut sebagai dysbiosis. Nah, dysbiosis ini dari penelitian-penelitian akhir-akhir ini, tahun 2020 sejak adanya COVID, mereka menemukan ada satu korelasi positif antara dysbiosis, jadi kuman jahat yang lebih dominan dalam usus, dengan COVID-19 yang berat. Nah, kalau kita tanya kenapa kok bisa berat, ya, terjadi dysbiosis, kuman jahatnya lebih banyak, ternyata kuman-kuman di dalam usus manusia ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu 1, genetik, sudah dari sononya ada gangguan mikrobiotanya sudah tidak seimbang. Kedua, mereka menderita sakit yang tadi saya katakan, misalnya penyakit penyerta, kencing manis, darah tinggi, hipertensi, kegemukan, dan obat-obat yang dikonsumsi. Itu mempengaruhi. Dan yang keempat, dan yang paling penting adalah diet. Jadi makanan ini memegang komposisi paling banyak menjadi faktor yang menentukan arah keseimbangan dari mikrobiota usus jahat dan terhadap yang baik, ya. Dan itu lebih dari 50%, kira-kira 57% merupakan faktor diet mempengaruhi terhadap perubahan dalam susunan mikrobiota dari usus. Nah, makanan seperti apa? Yaitu makanan yang kita kenal sebagai Western diet. Western diet itu apa? Yaitu makanan-makanan yang banyak mengandung lemak jenuh, banyak mengandung gula, tinggi gula sederhana seperti gula pasir, kue-kue manis, dan sebagainya, dan makanannya kurang serat. Itulah penyebab utama menyebabkan kuman jahat di dalam ususnya berkembang lebih banyak dibandingkan kuman baiknya. Ya, yang kemudian kita sebut tadi dysbiosis itu. Nah, bagaimana kita mengatasi dysbiosis ini? Dysbiosis ini kita atasi dengan kita memberikan, sebetulnya salah satu caranya adalah memberikan probiotik dan prebiotik. Ya, jadi bukan hanya salah satu, pro saja atau pre aja, tapi probiotik dan prebiotik. Nah, apa itu prebiotik dan probiotik? Saya kira Ibu Bapak sekalian, dokter sekalian sudah banyak mengetahui, cuma saya ingin ulas sedikit, perlu kehati-hatian, karena satu pre, satunya pro. Jadi pro-nya itu adalah mikroorganisme itu sendiri, yaitu mikroorganisme hidup yang kita berikan dari luar dalam jumlah yang cukup, harus jumlah yang cukup, ya, dan memberikan manfaat kepada manusia.
ya. Nah, umumnya probiotik yang diberikan itu mengandung struktur mikroorganisme hidup seperti Lactobacillus, Bifidobacterium maupun Saccharomyces. Sedangkan satunya yaitu prebiotik, ya, itu adalah bahan yang difermentasi secara selektif yang menghasilkan perubahan spesifik terhadap komposisi dan atau aktivitas mikrobiota usus. Jadi dia adalah makanan dari probiotik. Dia adalah makanan yang memberikan hidup kuman-kuman yang baik, ya. Dan prebiotik ini tentunya akan memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Ya, berbagai tipe prebiotik, ada yang fruktan, galacto-oligosakarida dan yang lain-lain termasuk resisten starch. Ya. Nah, apa peran dan manfaat prebiotik dan probiotik ini? Sangat banyak, sangat banyak. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa prebiotik ini adalah makanannya probiotik. Jadi dia memberi makan pada mikrobiota usus yang baik, pada probiotik. Sehingga mikrobiota usus yang baik ini mengalami satu modulasi, penyesuaian komposisi maupun fungsinya. Secara garis besar bahwa kalau kita memberikan probiotik atau makanannya probiotik, maka probiotik atau kuman baik ini akan tumbuh lebih banyak. Jadi Bifidobacterium, Lactobacillus maupun Saccharomyces akan berkembang lebih banyak. Kalau kuman baiknya berkembang lebih banyak, maka dia dengan sendirinya akan menekan kuman jahatnya, akan ditekan. Peran dia probiotik dan probiotik yang kedua adalah ketika prebiotik itu masuk ke dalam tubuh dan tubuh tidak bisa mencerna prebiotik, ya, tapi dia bisa difermentasi oleh kuman-kuman baik. Dan hasil dari fermentasi itu menghasilkan satu senyawa yang penting bagi kuman baik dan juga bagi tubuh manusia yang disebut sebagai asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid. Itu mempunyai manfaat yang banyak. Saya tidak akan ulas di sini karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, yang paling penting karena kita lagi berbicara mengenai COVID, maka peranan dan manfaat daripada pre dan probiotik adalah memperbaiki sistem imun kita, sistem kekebalan kita. Selain fungsi peran dan fungsi lain-lainnya seperti selapan kalsium dan lain-lain, dan yang terakhir ini juga penting, dia akan memperbaiki yang kita sebut sebagai kebocoran usus atau leaky gut. Ini juga satu topik yang menarik yang mungkin kita akan bicara di lain kesempatan. Khusus mengenai COVID-19, ini penelitian yang baru dipublikasi pada bulan Juni tahun ini, yaitu mengenai peran prebiotik dan probiotik pada COVID. Inti daripada penelitian ini mau mengatakan bahwa prebiotik dan probiotik mempunyai efek sebagai antiviral dan sebagai antiinflamasi efeknya. Jadi dampak dari pemberian prebiotik dan probiotik ini bisa menekan aktivitas daripada virus dan bisa mempunyai efek antiinflamasi, artinya bisa membantu membuat keseimbangan dengan senyawa-senyawa sitokin yang tadi kita bicara pada badai sitokin. Dia bisa menekan supaya sitokin tidak dilepas secara berlebihan. Itu peran daripada prebiotik dan probiotik pada COVID. Manfaat prebiotik dan probiotik pada COVID tadi saya juga sudah singgung, ya. Ini juga pada tahun 2020 satu ulasan mengenai bagaimana prebiotik dan probiotik itu membantu, ya, dalam modulasi sistem imun pada paru. Dan kita perlu tahu pemberian prebiotik dan probiotik bukan saja untuk kesehatan usus kita, tapi dia mempunyai manfaat justrunya juga kepada bagian-bagian organ tubuh kita yang lain, baik di otak, paru, jantung, ginjal, bahkan pada wanita yaitu pada sistem reproduksi. Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin sampaikan dalam diagram ini bahwa COVID-19 dapat menginfeksi semua orang. Tapi pada orang-orang yang rentan, seperti orang tua, orang-orang dengan gangguan imun, orang-orang dengan penyakit penyerta, di mana mereka ini, penderita yang rentan ini umumnya, ya, mempunyai
permasalahan di saluran cerna yang disebut tadi disbiosis, yaitu kuman jahat lebih banyak, lebih dominan daripada kuman baik. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya COVID-19 yang berat. Nah, kami bisa memberikan satu solusi, ya katakanlah begitu, yaitu mempertimbangkan pemberian nutrisi personal. Apa itu pemberian nutrisi personal? Yaitu pemberian makanan fungsional, makanan tambahan yang mempunyai fungsi-fungsi mengandung vitamin, mineral, selain prebiotik dan probiotik. Nah, peranan pemberian nutrisi personal ini adalah bukan sebagai obat utama, tapi dia sebagai suplementasi. Jadi dalam bahasa medisnya sebagai ajuvan terapi untuk mereka yang sudah menderita COVID, sebagai treatment, suplementasi treatment dalam yang tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan pemulihan yang cepat atau yang lebih baik. Sedangkan bagi mereka yang tidak menderita COVID, ya itu suplementasi yang sifatnya profilaksis. Jadi meningkatkan sistem imun. Saya lebih senang mengatakan memodulasi sistem imun dalam rangka meningkatkan resistensi pada infeksi. Saya kira demikian presentasi saya. Saya lanjutkan sedikit dengan 3 slide. Kaitannya ada satu produk yang saya pasarkan di sini di Indonesia yang disebut sebagai FA2 Nutri DTX. Jadi FA2 Nutri DTX ini adalah satu prebiotik fiber. Jadi serat prebiotik untuk memperbaiki kesehatan usus dan memodulasi sistem imun. Ya, dia dipasarkan dalam bentuk jar, dalam bentuk pot, dan juga dalam bentuk sachet yang dimasukkan di dalam box. Jadi produk Nutri DTX ini adalah satu suplemen kesehatan yang kaya serat makanan dan prebiotik yang bermanfaat untuk memperbaiki kesehatan usus dan memodulasi sistem imun atau kekebalan tubuh. Selain itu, produk ini bisa juga digunakan bagi mereka yang mengalami leaky gut atau kebocoran usus, bagi mereka juga yang sering mengalami sembelit atau konstipasi, dan mereka yang kelebihan berat badan. Jadi bisa menurunkan berat badan selain karena dia dapat mengurangi total kalori, juga mengurangi indeks glukosa dan mengurangi kadar kolesterol, ya, terutama yang LDL. Cara penggunaan dia ada 2, pada intinya diberikan 30 gram. Kalau yang sachet cukup 2 sachet, kalau yang jar dalam pot gunakan 3 sendok. Dicampur dengan air 150 sampai 200 cc. Dicampur sampai merata, kemudian diminum 2 kali sehari. Dan kami anjurkan kalau menggunakan Nutri DTX ini minum air yang banyak. Saya kira terima kasih, itulah presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi dokter, ibu dan bapak dokter sekalian.